Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik, sehat, bahagia semua? Bahagia. Ada yang sedih tidak? Tidak. Alhamdulillah. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran. Masuk semua nggak hari ini? Tidak. Tidak. Siapa yang nggak masuk? Sartika? Zaskia, Lenza, sama Melisa. Ya, keterangannya apa? Alpa. Oke, tanpa keterangan. Nggak ada ngasih kabar sedikit pun berarti ya? Oke, baik. Selanjutnya silakan Atika pimpin doa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini mendapat keberkahan dan kemudahan agar kita mudah memahami apa yang akan kita pelajari. Doa mulai. Selesai. Oke, selanjutnya silakan buka Al-Qur'annya terlebih dahulu. Kita akan tadarus bersama-sama membaca Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Oke. Sudah ketemu semua ya? Ayatnya sudah ketemu semua? Sudah? Oke, silakan dimulai. 1 2 3. A'udzu billahi Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu Wujuhakum qibal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Kita sudah membaca Al-Quran. Quran surat apa tadi? Al-Baqarah ayat 177. Ada yang tahu Quran tersebut mengisahkan tentang apa? Tidak tahu? Nah, dalam Quran surat Al-Baqarah itu menjelaskan tentang keimanan kita, iman kepada Allah, iman kepada Nabi, kepada kitab, kepada malaikat, hingga iman kepada hari akhir. Nah, itu sesuai dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini tentang syu'abul iman atau cabang-cabang keimanan. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang pengertiannya, dalilnya, macam hingga manfaat syu'abul iman. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan Ananda sekalian nanti mampu memahami, mampu mengidentifikasi, mampu menganalisis, dan mampu terbiasa bersikap yang mencerminkan keimanan atau perilaku yang mencerminkan keimanan yang terdiri dari cabang-cabang keimanan itu sendiri. Yang pertama, tujuan yang pertama adalah Ananda sekalian diharapkan setelah mempelajari materi ini mampu menganalisis makna syu'abul iman, cabang-cabang iman, meliputi pengertian hingga manfaatnya. Selanjutnya mampu mempresentasikan syu'abul iman dari pengertian hingga manfaatnya juga. Dan tujuan yang ketiga, mampu meyakini dalam iman itu ternyata banyak cabang-cabangnya. Dan tujuan yang terakhir, harapan besar Ibu, kalian mampu terbiasa bersikap disiplin, jujur, bertanggung jawab yang merupakan beberapa cabang iman dalam kehidupan. Oke, baik, kita lanjutkan. Sebelum kita masuk lebih jauh, apa itu syu'abul iman, apa pengertiannya, dalilnya apa saja, macamnya apa saja, Ibu ingin bertanya beberapa hal kepada kalian yang bisa nanti boleh menjawab, angkat tangannya, jawab pertanyaan yang ada di depan.
Bisa dibaca yang di depan ya? Bisa. Oke, pertanyaan yang pertama. Apa yang terlintas dalam pikiran kalian ketika mendengar kata iman? Yang bisa boleh angkat tangan. Oke, silakan Anggun. Iman adalah keyakinan atau kepercayaan. Oke, iman adalah keyakinan atau kepercayaan. Percaya adanya Allah, percaya adanya hari akhir, hari pembalasan hingga qada dan qadar. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, apa pengertian syu'abul iman tadi? Cabang-cabang iman. Ibu minta kalian menganalisis dua gambar di depan ini. Nampak perbedaannya? Nampak. Nah, perhatikan kedua gambar di bawah ini dan kemukakan pendapatmu. Satu, jika kita ibaratkan iman itu sebuah pohon. Yang pertama ada pohon iman yang besar, dan yang kedua ada pohon iman yang kecil dan rapuh. Yang bisa menjabarkan, menjelaskan maksud dari kedua perbedaan gambar di depan boleh angkat tangan. Siapa? Anggun lagi, oke, good. Ya, pertama yang pohon yang besar itu yang artinya iman yang kokoh. Jadi sehingga kita bisa menjalankan ibadah. Iya, betul. Terus yang sebelahnya? Yang ini? Kalau yang di sampingnya itu ibarat itu iman kita tidak kokoh. Jadi kita tidak bisa menjalankan ibadah. Iya. Jika kita ibaratkan iman itu sebuah pohon, jika seseorang memiliki iman yang kuat dan kokoh, maka ia mampu melaksanakan semua perintah dan menjauhi semua larangan Allah. Tapi ketika seseorang memiliki iman yang rapuh, maka amal-amal solehnya tidak mampu ia lakukan. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada. Oke, kita lanjutkan. Baik. Oke, sebelum Ibu tampilkan video ini, Ibu akan bagi kalian ke dalam 3 kelompok yang nanti tugasnya di akhir setelah Ibu menjelaskan, silakan kalian diskusikan apakah perilaku yang ditampilkan oleh Pak Reri dalam video ini sudah mencerminkan keimanan atau belum. Nah, kelompok 1 saya bagikan saja biar mudah. Barisan ini kelompok 1, barisan ini kelompok 2, dan yang terakhir kelompok 3. Oke? Paham ya? Ingat ya anggota kelompoknya ya. Oke, silakan kita saksikan bersama-sama video ini. Diadakannya ujian semester. Dinda dan Rahel duduk sebangku. Tasya dan Dini duduk sebangku di depannya. Sedangkan Valeri duduk sendiri di samping Rahel. Mata pelajaran yang sedang diujiankan adalah matematika. Semua murid terlihat kebingungan dan kewalahan melihat sekolahnya. Dan terjadilah percakapan antara nenek sekali, yaitu Dinda, Rahel, Valeri, Tasya, dan juga Dini. Aku minta coba soal bagaimana nama A, C, A, C. Oke. Kalau soal 10, 11 dan 12 jawabannya apa? A, sebelah D, memang merasa aku mau. Aku sudah sekali, tapi seperti itu mau kerjakan. Mereka berempat saling contek-mencontek seperti pelajar lainnya. Tapi tidak dengan Valeri. Ia terlihat rileks dan mengerjakan soal ujian sendiri tanpa mencontek. Valeri, kamu sudah selesai belum? Belum nih, tinggal 3 soal lagi. Kok minta jawaban nomor 15 sampai 20 tuh? Gak bisa ya? Kenapa? Kita kan sahabat. Harus kerja sama. Iya kan? Kita harus kerja sama. Iya, kamu kan yang paling pintar di sini kau. Ibu kan kerja sendiri. Kenapa kakak? Ini masalah saja. Biasanya salah, tapi kamu tidak bisa. Saat ini sangat mendesak, Pak. Iya kan, dan kami tidak bisa. Oke. Sudah? Sudah disimak tadi videonya? Sudah. Baik, kalau sudah disimak, Ibu minta kelompok 1, 2, 3 yang sudah kita tentukan tadi, silakan berdiskusi sebelum kita masuk ke materi. Untuk presentasinya nanti setelah sudah Ibu jelaskan. Oke?
Silakan diskusi terlebih dahulu. Ibu kasih waktu 2 menit ya. Kalau sudah nanti boleh angkat tangan bilang sudah. Gimana, sudah? Sudah? Sudah ya, semua kelompok sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah menemukan, kelompok 3 juga sudah ya? Baik, silakan disimpan dulu hasil diskusinya, nanti Ibu akan minta kalian presentasi ke depan. Salah satu kelompok. Selanjutnya kita akan masuk ke materi untuk mengetahui apa sih Syu'abul Iman itu, apa saja dalilnya, apa saja macamnya, hingga apa manfaatnya kita mempelajari Syu'abul Iman itu sendiri. Baik, sebelumnya silakan keluarkan handphonenya. Di sini di depan sudah Ibu sediakan QR, boleh kalian scan, nanti akan ditujukan kepada Google Drive. Ada materi yang sudah Ibu siapkan di situ. Silakan dipilih. Yang mungkin suka membaca boleh buka materinya pada bagian buku teks ini. Yang suka belajar dengan video, mendengarkan, boleh buka yang ini. Dan yang suka belajar melihat ada gambarnya boleh yang ini. Oke, sudah? Bisa semua? Bisa semua ya, nyekan ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Sudah semua ya? Tadi membaca materi, ada yang menonton video, ada yang buka buku ya? Sedikit banyak sudah tahu apa itu pengertian iman, Syu'abul Iman, macam-macamnya ada apa saja, sudah tahu? Sudah. Baik, Ibu akan menjelaskan lebih jauh agar Ananda sekalian memahami lebih dalam. Yang pertama, sebelum kita mengulik lebih jauh apa itu Syu'abul Iman, pengertiannya, dalilnya, macam-macamnya, hingga manfaatnya. Hal pertama yang harus kita ketahui adalah pengertian iman itu sendiri. Iman berasal dari bahasa Arab, yang kata dasarnya adalah amanu, yu'minu, dan imanan yang artinya adalah beriman atau percaya. Beriman atau percaya. Adapun menurut bahasa, iman itu berarti kepercayaan, keyakinan, ketetapan atau keteguhan hati. Kita lanjutkan ke pengertian Syu'abul Iman. Kalau tadi kita sudah membahas apa itu pengertian iman, kali ini kita akan membahas tentang pengertian Syu'abul Iman itu sendiri. Syu'abul Iman dapat diartikan sebagai cabang-cabang iman. Menurut Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, terdapat 77 cabang keimanan. Nah, dari 77 cabang itu, jika seseorang sempurna melakukan semua ketujuh cabang itu, maka sempurnalah imannya. Tapi jika berkurang, maka berkurang pula keimanannya. Selanjutnya, di dalam sebuah hadis, ternyata Syu'abul Iman itu memiliki macam-macam dan dapat kita kategorikan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, iman adalah tambatan hati, ucapan lisan, dan perwujudan perbuatan. Maka dari sebuah hadis itu
dapat kita simpulkan macam-macam syu'abul iman ke dalam 3 kategori. Kategori yang pertama, Anggun, apa Anggun? Kategori yang pertama, Makrifatun bil qalbi, yang artinya meyakini dengan hati. Nah, di dalam cabang ini, dalam kategori yang pertama itu meliputi 7 cabang. Salah satu contohnya kategori iman makrifatun bil qalbi atau meyakini dengan hati adalah seseorang yang meyakini atau beriman kepada Allah. Seperti itu. Dan yang kedua, kategori yang kedua ada iqrarun bil lisan. Apa artinya, Din? Diucapkan dengan lisan. Nah, di dalam kategori ini terdapat 40 cabang keimanan. Salah satunya adalah orang yang bisa dikatakan beriman ketika ia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kategori yang ketiga ada amalun bil arkan. Seseorang dikatakan beriman jika perbuatannya sudah mencerminkan keimanan atau mengamalkan perbuatan dalam perbuatan anggota badannya. Di dalam kategori ini meliputi 30 cabang keimanan. Apa contohnya? Ada yang tahu? Seseorang dikatakan beriman memiliki keimanan jika ia melaksanakan sholat, jika dia melaksanakan puasa, membayar zakat, jika punya harta yang lebih bisa menunaikan ibadah haji. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Paham ya? Baik, kita lanjutkan. Kalau tadi kita sudah membahas tentang pengertian iman, pengertian syu'abul iman, hingga macam-macamnya, kali ini kita akan membahas tentang dalil syu'abul iman. Baik, Ibu minta bantuan Piona untuk membaca dalil yang pertama. Silakan Piona. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, Rasulnya, Nabi Muhammad, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, dan kitab yang dia turunkan sebelumnya. Siapa yang Kufur kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir, sungguh dia telah tersesat sangat jauh. Oke, baik, itu dalil yang pertama. Quran surat An-Nisa ayat 167. Selanjutnya di dalam sebuah hadis juga ada dalil yang menjelaskan tentang syu'abul iman. Boleh, silakan Gustina bantu baca. dari Abu Hurairah. berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman itu 77 lebih cabangnya. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang akan menghalangi orang di jalan. Dan malu itu salah satu dari cabang iman. Oke. Nah, tentu masih banyak lagi dalil yang menjelaskan tentang syu'abul iman, tapi kita rangkum saja, kita ambil pilih salah satu yang menjelaskan tentang syu'abul iman pada kali ini. Nanti boleh, kalau kurang puas Ananda boleh cari sendiri dari sumber lain, boleh dari internet atau Al-Quran dan hadis ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang syu'abul iman, manfaatnya. Manfaat dari syu'abul iman. Silakan Dini, boleh bantu bacakan apa sih manfaat kita mempelajari syu'abul iman itu? Manfaat Syu'abul iman yaitu 1. Menghilangkan sifat kepercayaan manusia kepada makhluk karena sebaik-baiknya tempat bersandar dan meminta tolong hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua, menghadirkan sikap Ikhlas karena segala amalan yang dilakukan hanya demi memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memiliki komitmen untuk melakukan amal soleh dan berkomitmen tinggi terhadap rukun Islam. Yang terakhir, memiliki akhlak yang mulia, cerminan dari keimanan. Oke, nah inilah manfaat kita mempelajari syu'abul iman. Yang pertama, menghilangkan sifat kepercayaan kita kepada manusia, karena hanya kepada Allah lah tempat kita minta segala sesuatu, dan Allah memiliki kuasa yang besar daripada manusia. Jadi kita tidak boleh menyandarkan harapan kita kepada manusia. Seperti itu. Paham sampai situ? Paham. Oke. Sampai manfaat ini dulu.
di minggu depan kita akan menjelaskan lebih jauh contoh-contoh konkretnya. Nah, tadi kalau sudah Ibu bagikan kelompok, Ibu minta, tadi kan sudah diskusi, sudah ada hasilnya. Silakan kelompok 1 dulu presentasi ke depan, memaparkan hasil diskusi dari kelompoknya. Boleh, silakan kelompok 1. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang video yang sudah kita tonton barusan. Setelah kami menonton video tadi dan hasil diskusi kami adalah perilaku Valeri sudah mencerminkan keimanan, yaitu Valeri memiliki sikap jujur yang mana dia tidak mau memberikan contekan kepada temannya. Yang kedua, Valeri memiliki sikap yang bertanggung jawab, yaitu dengan dia mengerjakan tugas ujiannya sendiri. Yang ketiga, Valeri juga memiliki sikap disiplin, di mana ini dicerminkan dari Valeri tidak memberikan contekan kepada temannya, dan Valeri mampu mengerjakan tugas ujiannya dengan sangat jujur dengan kemampuan dia sendiri. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sudah bagus penampilannya. Bagaimana dari kelompok lain? Ada tanggapan atau boleh yang ingin menambahkan juga boleh? Ada? Tidak. Sudah bagus, sudah lengkap ya? Ada yang sama jawabannya dengan kelompok 1? Sama. Ada yang berbeda juga? Oke, nanti kita akan bahas juga dari kelompok lain. Oke, terima kasih kelompok 1. Silakan ditutup dan kembali ke tempat duduknya. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah menjelaskan banyak, mulai dari pengertian iman, dalil, macam-macam, sampai dengan manfaat, hingga tadi sudah diskusi dan presentasi. Dari keseluruhan materi, sudah paham semua atau ada yang masih belum paham? Boleh ditanyakan? Paham ya? Paham ya sejauh ini? Baik, kalau jawabannya paham dan tidak ada pertanyaan, Ibu akan mengadakan kuis untuk mengetes kalian semua, benar-benar paham atau belum. Baik, handphonenya boleh dikeluarkan kembali. Kita akan mengadakan kuis dengan kuis online Quizizz. Boleh scan QR di depan atau dengan link juga boleh. Sudah semua? Ada yang sudah terarah ke Quizizz? Sudah terbuka Quizizz-nya belum? Sudah? Sudah semua mengerjakan Quizizz? Quiz yang ada tadi? Sudah. Boleh Ibu cek di sini. Nilai yang paling tinggi itu diraih oleh Anggun ternyata. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Anggun. Baik, ternyata pemahaman Anggun untuk materi ini sangat bagus ternyata ya. Kita lanjutkan kalau tadi kita sudah kuis, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Ibu minta kalian memberikan saran, kesimpulan boleh. Terus kita refleksikan pembelajaran hari ini, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari ini dan belajar dengan Ibu dengan metode seperti ini. Apakah cukup menyenangkan, membosankan, atau gimana? Nanti boleh silakan tulis di platform yang sudah Ibu siapkan. Di sini di Padlet, silakan boleh scan kembali. Nanti akan diarahkan ke Padlet. Silakan kalian tulis di situ. Refleksi untuk Ibu dan bagaimana ungkapkan perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini dan berikan juga saran untuk pembelajaran kita ke depannya. Oke? Sudah? Sudah.
Bisa ya? Sudah mengisi semua isian refleksinya? Sudah. Oke, ada yang kesusahan atau tidak bisa? Bisa semua ya? Bisa. Baik, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat untuk kita semua dan memberikan dampak baik untuk kita. Amin. Banyak maaf dari Ibu jika terdapat kata-kata yang salah atau perbuatan yang salah. Ibu akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.